Bayangkan sebuah sekolah di mana setiap siswa memiliki fondasi ilmu yang kokoh, disiplin yang terjaga, dan kesiapan menghadapi masa depan. Itulah kekuatan pendidikan klasik. Banyak orang mungkin berkata, pendidikan progresif lebih kreatif, lebih modern, lebih menyenangkan. Tapi saya tanya satu hal, apakah kreativitas tanpa dasar kuat bisa membawa mereka sukses? Dewan ini memilih pendidikan klasik bukan karena ingin bernostalgia, tapi karena ada alasan kuat, alasan yang logis, dan alasan menyangkut masa depan generasi kita. Mosi ini lahir dari 5 pertimbangan utama. Pertama, kebutuhan akan standar akademik yang konsisten. Pendidikan klasik menekankan penguasaan literasi, numerasi, dan ilmu dasar. Semua siswa punya fondasi yang sama, tidak ada yang tertinggal. Kedua, struktur dan kontrol kurikulum. Dengan pendidikan klasik, kita memastikan proses belajar terarah dan jelas. Guru tahu apa yang diajarkan, siswa tahu apa yang harus dikuasai. Ketiga, persiapan untuk pendidikan lanjutan dan karir profesional. Modal klasik memberi bekal logika, disiplin, dan penguasaan teori yang dibutuhkan di perguruan tinggi maupun dunia kerja. Keempat, mengurangi resiko fleksibilitas berlebihan. Progresif memang kreatif, tapi terlalu bebas membuat hasil belajar sulit diukur dan tidak konsisten. Dan kelima, nilai tradisi pendidikan yang terbukti. Model klasik membentuk karakter disiplin, rasa tanggung jawab, dan etika belajar. Nilai yang tidak bisa digantikan oleh sekedar kebebasan belajar. Semua ini bukan tentang teori kosong, tapi bukti dari praktik yang sudah berjalan puluhan tahun. Masuk ke argumen saya. Argumen 1, fondasi akademik yang kuat. Pendidikan klasik menekankan penguasaan dasar secara sistematis. Siswa yang menguasai literasi dan numerasi siap menghadapi ujian, masuk perguruan tinggi, dan bersaing di dunia kerja. Sekarang, kalau tim kontra berkata, pendidikan progresif membuat siswa lebih kreatif, kami setuju, kreativitas itu penting. Tapi, dasar yang kokoh, kreativitas hanyalah ide yang tidak bisa diwujudkan. Bagaimana kita membangun gedung pencakar langit kalau pondasinya saja tidak kokoh? Kemudian argumen yang kedua, disiplin dan struktur yang efektif. Dengan kurikulum yang jelas, guru punya arah dan siswa punya pegangan. Ini membentuk kebiasaan belajar yang konsisten, fokus, dan rasa tanggung jawab. Pihak kontra mungkin bilang, progresif memberi kebebasan belajar. Kami tidak menolak kebebasan, tapi kebebasan tanpa batas justru membuat siswa tersesat. Hasilnya, mereka kehilangan arah, bingung menentukan prioritas, dan gagal mencapai target akademik. Argumen ketiga, hasil terukur dan akuntabel. Dengan model klasik, kita punya indikator jelas, ujian, tugas, evaluasi formal. Kemajuan siswa terukur, guru bisa memperbaiki metode, dan orang tua bisa memantau perkembangan. Pihak kontra mungkin bilang progresif lebih holistik dalam menilai siswa. Ya, holistik memang terdengar indah, tapi tidak selalu objektif. Dalam dunia nyata, kita tetap butuh ukuran yang jelas, karena tanpa pengukuran, kita tidak tahu apakah siswa benar-benar siap atau tidak. Argumen keempat, persiapan nyata untuk masa depan. Pendidikan klasik bukan sekedar tradisi, ini adalah investasi jangka panjang. Siswa yang terlatih disiplin, punya logika kuat, dan menguasai teori dasar, lebih mudah beradaptasi di universitas, dunia kerja, bahkan saat teknologi harus berkembang. Mungkin pihak kontra mengatakan bahwa progresif itu membentuk karakter yang adaptif. Kami setuju adaptif itu penting, tapi adaptif yang sukses hanya mungkin jika ada pengetahuan dasar yang kuat. Tanpa itu, adaptasi hanyalah improvisasi tanpa arah. Jadi, pilihan Dewan untuk mengadopsi pendidikan klasik bukan karena takut perubahan, bukan karena takut perubahan, tapi karena ingin mewujudkan generasi yang memang mereka paham dengan seluruh mata pelajaran tersebut. Bukan karena ingin kuno, tapi karena ini adalah kebutuhan strategis. Karena pendidikan klasik memberikan, pertama, fondasi ilmu yang kuat, disiplin yang terjaga, 3, yang terukur, dan keempat, dan kesiapan masa depan. Kreativitas dan kebebasan memang penting, tapi tanpa fondasi, semua itu hanyalah fantasi yang tidak pernah terwujud. Mari kita pastikan generasi muda kita bukan hanya bebas, tapi juga unggul, siap, dan bertanggung jawab. Dan inilah kekuatan pendidikan klasik. Bangga menjadi tim pro.